Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Fajar Adi Prasetyo, dan juga Saya Muhammad Fadli Avianto Erlangga. halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Rafael Trigunawan. Roda gigi cacing adalah suatu elemen transmisi yang dapat meneruskan daya dan putaran pada poros yang bersilang. Roda gigi cacing mempunyai gigi yang dipotong menyudut seperti roda gigi helik dan dipasangkan dengan ulir yang dinamakan ulir cacing. Penggunaan roda gigi ini biasanya untuk reduksi kecepatan. Roda gigi ini dalam operasionalnya akan mengunci sendiri sehingga tidak dapat diputar pada arah yang berlawanan. Keuntungan daripada roda gigi ini ialah dengan memberikan input minimal dapat dihasilkan output dengan kekuatan maksimal. Nah, untuk V-belt sendiri, ia mempunyai beberapa jenis. Yang pertama, raw gede V-belt. Lalu yang kedua, variable speed belt. Yang ketiga, timing belt. Yang keempat, V-rivet belt. Mempunyai konstruksi, yaitu kabel baja, komponen karet dasar, dan tutup pelindung. Rantai transmisi daya biasanya dipergunakan untuk jarak poros yang lebih besar daripada transmisi roda gigi, tetapi lebih pendek daripada transmisi sabuk. Rantai merupakan satu komponen yang memungkinkan sebuah sepeda motor yang menggunakan rantai dapat berjalan. Berikut ada beberapa jenis-jenis rantai. Yang pertama, rantai roll. Lalu yang kedua, rantai gigi. Berikut keuntungan dan kerugian penggerak rantai dibanding penggerak sabuk. Untuk keuntungannya, pertama, karena tidak terjadi slip selama penggerakan rantai, maka diperoleh rasio kecepatan yang sempurna. Yang kedua, karena rantai terbuat dari logam, maka lebarnya menempati ruang yang lebih kecil daripada penggerak sabuk atau tali. Yang ketiga, dapat digunakan untuk jarak jauh maupun pendek. Untuk kekurangannya, biaya produksi rantai relatif tinggi. Kedua, penggerak rantai membutuhkan pemasangan yang akurat dan perawatan yang hati-hati, terutama pelumasan dan penyetelan kendur. Oke, sekarang saya mau menjelaskan mengenai worm gear kalkulator kita. Di sini saya ada contoh soalnya yang berwarna kuning, dan ini yang warna kuning di kolom input adalah data input yang akan kita input dari contoh soalnya. Lalu yang biru ini adalah data setelah kalkulasi yang dilakukan oleh kalkulator kita. Oke, yang pertama sebagai contoh saya akan memasukkan contoh soalnya ini. Worm drive transmit 10 kW dalam 6000 rpm pada mesinnya, carriage at 100 rpm. Sini kita akan masukin 10.000 rpm, 10.000 watt. Di sini kilowatt ya. Jadi di dalam kalkulatornya kita menggunakan unit watt, maka 10 kW sama dengan 10.000 watt. 6.000 rpm. Lalu transmit mesin carriage-nya sesuai dengan contoh soal, yaitu 100 rpm. Lalu ada contoh soal, lalu di soalnya itu the worm is triple thread and has 85 mm pitch diameter. Pitch diameternya kita masukkan 85. Lalu worm gear-nya memiliki 99 gigi dan 5 meter modulnya. Untuk worm gear-nya kita masukkan 99 gigi dan modulnya 5. Ya, sesuai dengan soal, 5 dalam satuan milimeter. Kita baca lagi soalnya. The tooth form is to be 20 full depth involute. Maka di sini kita masukkan 20 dalam satuan derajat. Lalu selanjutnya, coefficient of friction between the mating teeth may be taken as 0.1. Oke, kita masukkan di contoh soal data ke inputnya, mating teeth-nya dengan input 0,1. Maka kita mendapatkan jawaban torque transmit, tangential force worm, lead angle, axial thrust worm, spirating force worm, dan efisiensi worm drive. Seperti itu aja. Jadi di sini kita ada formulanya seperti ini. Lalu tangential force worm seperti ini, dan di sini ada simbolnya, simbol dari parameternya dan unitnya juga. Ini adalah unit dari atau satuan dari angka-angka yang ada di input dan answer ini.
Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai chain drive kalkulator kelompok kami. Di sini ada contoh soal yang berada di dalam kotak berwarna kuning, dan di dalam kolom yang berwarna kuning itu adalah data input. Nah, untuk kolom yang berwarna biru itu adalah data setelah dikalkulasikan. Baik, di soal ini ada rancangan penggerak rantai untuk menggerakkan kompresor yang membutuhkan daya motor listrik sebesar 10 kW dan berjalan pada 1500 rpm. Maka kecepatan kompresor menjadi 200 rpm. Lalu yang ada di soal tadi akan kita masukkan ke dalam kalkulator. Untuk rate powernya sebesar 10 kW, speed gearnya sebesar 1500 rpm, untuk speed sprocketnya sebesar 200 rpm, lalu load faktornya 1.5, lalu lubrication faktornya 1, rating faktornya 1,25, braking loadnya 5900, pitchnya 19.0 mm, number of teeth pinionnya 25, pitch circle diameter pinionnya 0,152 meter, dan pitch circle diameter gearnya sebesar 0,435. Nah, yang kalian bisa lihat data yang di kolom yang berwarna biru itu adalah data yang setelah kami kalkulasikan. Untuk the number of chain links-nya sebesar 916,10, velocity ratio chain drive-nya 7,50, number of teeth gear-nya 187,50, service faktornya sebesar 1,88, design power-nya sebesar 18,75 kW, pitch line velocity sprocket-nya sebesar 11,93 meter per second, load on the change-nya sebesar 0,84, safety faktornya 70.398,80, center distance sprocketnya sebesar 571,5 mm, center distance-nya sebesar 567,5 mm, untuk length of the change-nya sebesar 17.451,63 meter. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kalkulator sistem transmisi sabuk. Pada bagian kotak kuning, pada kolom Excel ini dapat kita lihat, ini merupakan contoh soal untuk kalkulator sistem sabuk, transmisi sistem sabuk. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai kalkulator ini terlebih dahulu. Belt drive calculator. Beberapa komponen dalam kalkulator ini adalah parameter, simbol, unit, formulation, input, dan answer. Untuk parameter dapat kita jabarkan di sini adalah power, gear rotate 1, gear rotate 2, belt speed, center distance between the pulley, cross sectional area, density, tensile stress, groove angle of the pulley, diameter of pulley, massa per meter length, centrifugal tension, maximum tension, dan lain-lainnya. Di sebelah kanannya terdapat simbol dan unit, yang dimana merupakan satuan daripada parameter ini. Lalu di sebelah kanannya lagi terdapat formulation, di mana ini adalah rumus-rumus yang digunakan untuk menghitung. Untuk input pada bagian blok kuning ini merupakan angka yang akan kita masukkan. Seperti pada keterangan, kolom kuning merupakan data yang diinput dan kolom biru data setelah kalkulasi. Di pojok kanan ini terdapat answer adalah yang dimana tidak lain dan tidak bukan adalah jawabannya. Di sini dapat kita lihat input pada power merupakan 90. Jadi setelah kita masukkan beberapa input pada kalkulator ini seperti power, gear rotate 2, belt speed, center of distance between the pulley, maka hasilnya akan terpapar pada kolom G, yang dimana ini adalah jawabannya. Dapat kita lihat pada kolom-kolom yang biru, ini merupakan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di atas.